Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Amiduddin. Kali ini saya akan melakukan uji coba terhadap halaman web yang telah saya buat yang berjudul TL Lab Platform. Dan ini merupakan halaman awal pada TL Lab Platform. Namun sebelum kita memasukinya, ini merupakan untuk virtual real time-nya menggunakan Kafka, dan ini merupakan terminal untuk menjalankan Kafka-nya. Dan ini merupakan halaman awal ketika memasuki halaman webnya, dan jika belum memiliki akun, mahasiswa dapat mengklik tombol register dan mengisi formnya untuk dapat terdaftar. Untuk kali ini saya akan masuk menggunakan akun admin, yang dimana admin di sini bertindak juga sebagai dosen. Ya, setelah login, maka pengguna akan diarahkan kepada halaman home atau landing page, di mana akan dijelaskan mengenai apa itu TL Lab Platform dan juga komunikasi apa yang digunakannya, yaitu komunikasi MQTT, dan juga terdapat dijelaskan juga fitur-fitur dari halaman yang dimiliki oleh TL Lab Platform. Oke, untuk memulai pengetesan yang pertama yaitu pada halaman My Project, di mana pada halaman My Project ini akan dikelola untuk menghubungkan antara device IoT yang dibuat dengan web. Dan ini merupakan tampilan pada My Project, di mana mahasiswa dapat mengklik tombol Create New Project untuk membuat project baru. Misalnya ya, dan sudah project baru dengan nama project baru ini sudah dibuat. Lalu untuk melihat lebih detail dan juga mengkonfigurasikan project ini dengan device-nya, dapat mengklik pada project ini. Oke, dan ini merupakan tampilan awal untuk detail pada project yang akan dikonfigurasikan, di mana akan terdapat informasi mengenai project ID, di mana ini akan kita gunakan ke depannya untuk menghubungkan device IoT. Lalu terdapat attributes, di mana atribut ini merupakan komponen yang digunakan untuk menyimpan data dari device IoT ke dalam web. Lalu kita dapat menekan edit project, dan kita dapat menambahkan atribut baru sesuai yang kita inginkan. Untuk uji coba kali ini, karena saya akan menggunakan sensor cahaya, maka kita akan menuliskan cahaya, dan terdapat 3 atribut yang dapat dipilih, yaitu text, number, dan juga boolean. Ini untuk nilai yes or no, atau 1 atau 0. Karena saya akan mengirimkan dari sensor cahaya, kita akan menggunakan number. Lalu add, dan sudah tertambahkan. Untuk menyimpannya kita perlu menekan update project, dan sudah ditambahkan. Lalu untuk mengkonfigurasikannya dengan device IoT, di bagian bawahnya terdapat bagian kode configuration, di mana pada bagian ini terdapat coding-coding yang perlu ditambahkan pada ISP atau device IoT agar bisa terhubung dengan web. Lalu mungkin jika mahasiswa membutuhkan file yang bisa digunakan secara langsung, maka dapat mendownload
file contoh untuk ESP32 yang dapat mereka gunakan. Ini sebagai contoh saya akan mendownloadnya. Oke, dan selanjutnya kita akan membuka file contoh yang telah di-download tadi. Ya, dapat dilihat ini merupakan coding dasar yang dapat digunakan untuk menghubungkan device IoT dengan MQTT yang terdapat pada web. Baik, selanjutnya jika dilihat pada kode configuration ini, kita membutuhkan yang namanya access key username dan juga access key secret, dimana untuk kedua komponen ini sebagai penghubung antara device IoT dan juga dengan web. Dengan mengarahkan kepada halaman access key ini, kita dapat membuat access key baru untuk dihubungkan dengan device IoT. Kita klik create new, lalu kita ketikkan. Contohnya kita akan menggunakan cahaya. Oke. Access key yang baru sudah terbuat dengan nama access key cahaya. Lalu untuk nama dari access key ini dapat kita masuk, dan juga secretnya dapat kita masukkan kepada kode configuration yang tadi. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih kepada menu dashboard, dimana pada menu dashboard ini kita dapat memvisualisasikan atau menampilkan data dari device IoT yang sudah kita kirim tadi ke dalam bentuk widget untuk dapat mudah kita lakukan analisa dan juga kita dapat monitoring. Kita dapat buat yang baru, kita kasih nama project cahaya. Kemudian jika ingin mengubah atau menghapus, bisa dengan ini, kita dapat mengubahnya, dan juga untuk menghapusnya bisa juga dengan menekan tombol ini. Lalu untuk kita atur dashboard ini, kita dapat mengklik projectnya. Lalu ini merupakan tampilannya, masih kosong. Untuk menambahkan widgetnya, kita bisa mengklik add widget, dimana kita perlu mengisikan form. Ini untuk widget name ini bebas, misalnya cahaya. Lalu project, dimana kita menggunakan project baru. Kemudian atribut name-nya cahaya. Dan kita untuk tipe widget ini bisa memilih dua, yaitu line chart dan juga gauge. Kita pertama gunakan gauge, dan juga mungkin kita akan membuat keduanya saja. Ya, untuk widgetnya, untuk gauge masih kosong, dan juga untuk line chartnya juga masih kosong. Lalu untuk sesi berikutnya kita akan melakukan uji coba untuk mengirimkan data dan juga untuk menguji coba real time pada halaman ini. Ya, untuk uji coba dalam mengirimkan data menggunakan MQTT ini, saya sudah mengisi bagian-bagian yang diperlukan dan juga sudah menambahkan kode untuk mengirimkan data dari sensor cahaya. Begitu saya akan upload. Ya, untuk kodenya sudah terupload pada ESP, dan juga kita dapat melihat pada serial monitor bahwa data sudah terbaca dan juga mulai dikirimkan. Kita akan melihat pada bagian dashboard. Dan tadi saya mengset
untuk mengirimkan data setiap 5 detik sekali. Dan untuk sensor ini untuk pada gelap itu akan mengirimkan data yang besar mendekati 4000. Namun sebelum itu saya akan mengatur dulu terlebih dahulu range pada charge gauge ini untuk maksimalnya ada di sekitar 4000. Ya, ini untuk pengetesannya, dimana saya akan coba menutup sensor LDR dimana source-nya menunjukkan angka mendekati 4000 atau sangat tinggi. Ya, akan ditunjukkan nilainya mendekati 4000. Lalu saya buka kembali, maka seharusnya menampilkan data. Ya, kembali lagi ke nilai sekitar 2000 dimana mendeteksi adanya cahaya. Ya baik, mungkin itu untuk uji cobanya, dan juga ini terlihat pada line chartnya. Ini terdapat nilai yang tinggi, dimana ini adalah ketika kita menutupi sensor dari sensor cahaya tersebut, dan kemudian kembali lagi kepada luar. Juga dapat dilihat bahwa ini dapat ditampilkan secara real time. Ya baik, untuk fitur terakhir itu merupakan fitur Classroom, dimana ini terdapat kolaborasi antara mahasiswa dengan dosen. Dan untuk yang bisa membuat Classroom ini hanyalah dosen saja. Kita coba buat Classroom, misalnya kelas A. Dan dosen juga bisa mengedit dan juga mendelete Classroom yang telah ia buat. Dapat buka, dan ini merupakan tampilan awal dari Classroom. Lalu terdapat tombol untuk membuat grup baru dan juga collaborate, dimana yang dapat melakukan dua hal ini hanyalah dosen. Mungkin kita coba untuk kolaborasi saja untuk menambahkan mahasiswa. Kita coba untuk Fauzi, kita add. Ya, maka sudah ditambahkan. Untuk melakukan pengujiannya, kita akan sambil membuka web dari menggunakan akun mahasiswa. Kita akan login. Ini untuk tampilan mahasiswa, dan pada Classroom-nya dia hanya bisa join untuk kepada Classroom yang telah di-add saja. Oke, kita akan sudah ya. Untuk sambil mengecek juga terhadap fitur real time-nya. Kemudian kita coba create group. Yang pertama kita coba tugas 1. Ya, akan muncul datanya tanpa perlu di refresh secara real time. Kemudian dapat diedit. Misalnya tugas 2. Ya, muncul secara real time. Lalu untuk mahasiswa juga dapat membuat assignment, misalnya tugas A. Lalu dia dapat mengupload file yang dia inginkan, misalnya kita upload. Karena akun mahasiswa ini belum memiliki dashboard, maka tidak ada dashboard yang dapat dipilih. Oke, coba kita buka untuk tugas A ini, dan dapat dilihat ada file yang telah diupload dan juga bisa dibuka. Dan juga terdapat di bawahnya ini fitur untuk reply. Misalnya
Ini untuk sebagai dosen. Halo, muncul. Halo, sebagai mahasiswa. Ya, maka muncul juga secara real. Oke. Dan juga untuk saya juga menambahkan fitur di mana admin dapat menghapus saja pesan dari mahasiswa, sementara mahasiswa hanya dapat mengedit dan juga menghapus pesan yang ia buat sendiri. Kita kembali. Mungkin kita coba satu lagi, dimana karena dosen yang memiliki dashboard, maka kita coba tampilkan dashboardnya, yaitu kita coba proyek cahaya, kita create assignment. Oke, misalnya kita coba buka pada halaman mahasiswa dan ada dashboardnya proyek cahaya, maka kita bisa buka dan ditunjukkan bahwa dashboardnya yang ingin ditampilkan. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.